Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Dapur Liput. Dan kali ini saya akan berbagi resep puding lumut. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita buat dulu flahnya atau sausnya yang di bawah. Dan ini saya buat dari 4 gelas santan, setengah gelas susu cemena, kalau di saset itu 2, terus gula 1 cangkir, dan tepung maizena 5 sendok. Dan saya mix dengan tepung kustar. Kali ini saya pakai 1 sendok makan. Dan akan saya bagikan resep flanya di kolom deskripsi ya. Nah, pertama-tama kita aduk dulu flanya ini sampai betul-betul matang dan dia mendidih. Dan tips dari saya, jangan pernah tinggalkan fla, selalu diaduk sampai dia matang. Dan ini sudah matang, sekarang kita buat adonan pudingnya. Nah, adonan puding lumut itu sebenarnya gampang, cuma teknik memasaknya saja supaya lumutnya jadi itu yang akan saya bagikan tipsnya. Nah, kali ini saya akan membuat agak banyak. Saya pakai 5 bungkus agar-agar, dan ini adalah santan yang saya sudah dari 2 buji kelapa. Dalam 1 bungkus agar-agar itu saya pakai 4 gelas. Jadi total keseluruhan ini kan 6 bungkus, itu 6 kali 4 24. Jadi air santannya ini 20, dan ini air pandan pandan asli yang saya blender terus saya campurkan pasta pandan. Jadi hijaunya dia itu lebih terang. Tapi aroma pandannya ini keluar nanti pada saat kita masak. Kita campur semua, terus kita tuangkan agar-agarnya 6 bungkus. Puding lumut sebenarnya itu kalau menurut saya puding yang paling gampang dan mudah. Pemula pun sangat gampang buatnya, dan dijamin tidak akan gatot atau gagal total. Dijamin pasti berhasil. Asal kita ikuti resepnya step by step ya. Sekarang kita tuang agar-agarnya. Saya pakai 6 bungkus. Kita aduk dulu agar-agarnya agar larut. Terus gulanya saya pakai sekitar setengah kilo. Kalau takaran cangkir kita pakai 4 cangkir. Jadi pudingnya itu manisnya tidak terlalu nendang karena sudah ada fla yang buat dia manis. Sekarang kita aduk sampai gulanya larut dulu. Sekarang kita tuang garam kurang lebih 1 sendok teh. Kenapa saya pakai garam? Puding kalau ditaruh garam itu setnya lebih bagus, dia agar-agarnya itu lebih jadi kalau kita pakai garam. Nah, setelah garam saya pakai telur. Kita pecahkan dulu telur di wadah terpisah di mangkok. Saya pakai 6 butir. Jadi takarannya itu dalam sebungkus agar-agar pakainya cuma 1 butir telur. Karena ini 6, jadi saya pakai 6. Kita kocok lepas dulu, baru kita tuang di dalam adonan agar-agar. Karena saya pakai jumbo, jadi saya pakai 6. Kalau pakai telur yang kecil dia bisa 8 ya, dalam 6 bungkus. Saya sisihkan dulu. Nah, telurnya ini kita kocok lepas sampai semuanya tercampur rata.
Jangan dikocok sampai berbusa ya, dikocoknya saja sampai telurnya ini tercampur rata antara kuning dan putih. Ini sudah tercampur, kita langsung tuang ke adonan puding. Kita aduk-aduk dulu. Kalau sudah tercampur rata, baru kita masak. Sekarang kita masak. Kita atur dulu apinya. Jadi kalau kita buat puding lumut itu apinya tidak boleh terlalu keras, yang sedang saja seperti ini. Nah, tekniknya kalau kita mau buat lumutnya dia itu halus, kita aduk terus seperti ini. Tapi kalau kita mau buat lumutnya itu dia agak besar-besar, dia tidak terlalu halus, jangan pernah diaduk, biarkan dia mendidih, sekali-sekali saja kita aduk. Nah, seperti ini. Ini lumutnya sudah mulai keluar. Jadi jangan di api kencang ya, api sedang, tapi tidak terlalu kecil begitu. Nah, ini lumutnya sudah keluar. Saya ingin dapat tekstur lumutnya itu agak besar, agak kasar. Jadi sekali-sekali saja diaduk. Nah, ini lumutnya sudah keluar. Ini sudah matang. Jadi selama saya masak saya ngaduknya cuma 2 kali. Nah, ini lumutnya sudah keluar, sudah mendidih. Kita matikan. Dan kita dinginkan sampai suam-suam kuku, baru kita tuang di cetakan. Nah, sekarang ini adonan puding lumutnya yang sudah saya dinginkan. Jadi dia suam-suam kuku, tidak terlalu dingin, masih berasap tapi tidak terlalu panas. Nah, tekniknya kalau kita mau buat lumut, biasanya kan puding itu kalau kita masak, begitu masak kita tuang. Lumut itu berbeda. Jangan kita tuang adonannya langsung, kita dinginkan dulu. Kenapa? Supaya lumutnya itu terlihat full dari atas ke bawah. Kalau kondisi panas kita tuang, lumutnya itu akan mengapung di atas, di bawah akan muncul puding yang kelihatan bening. Jadi tekniknya dinginkan dulu baru kita tuang. Jadi lumutnya itu dia betul-betul full dari atas sampai bawah. Jadi lumutnya itu akan cantik. Dan sekarang kita tuang. Kita tuang pelan-pelan. Teknik ini kalau kita lakukan, puding lumutnya pasti cantik dan pasti berhasil. Nah, ini yang saya tuang, lumutnya sudah tertinggal di bawah. Walaupun dia dingin, tetap dia akan seperti ini. Lumutnya dari atas ke bawah, dia tetap kelihatan. Tidak ada adonan bening di bawahnya. Kita tuang sampai full. Nah, ini sudah cukup. Sekarang saya tuang di cetakan. Ini cetakan cup kecil ya. Nah, lihat ketika saya tuang, lumutnya itu masih tertinggal di bawah. Lihat lumutnya itu dia dari bawah sampai ke atas tetap kelihatan lumut, jadi tidak ada adonan yang bening. Semoga ilmunya bermanfaat ya, dan selamat praktek di rumah. Assalamualaikum teman-teman.